Hai semua, kali ini saya berbagi resep ide takjil buka puasa yang cocok banget dijadikan ide jualan juga. Karena buatnya juga sangat mudah dan resep ini anti gagal. Cantik banget tampilannya dan mewah ya teman-teman. Saya buat puding susu kurma ditambah cincau bagian dalamnya. Udah kebayang dong seger dan enaknya apalagi dimakan selagi dingin. Yuk simak videonya supaya tahu gimana cara buatnya. Pertama, kita siapkan kurma. Kurma yang digunakan sebanyak 150 gram dan bebas ya merek apa aja. Nah, untuk kurmanya kita belah menjadi dua ya. Kita ambil biji bagian dalamnya dan kita pakai bagian dagingnya aja. Nah, kurmanya udah dibersihkan semua, sudah dibuang bijinya dan tinggal bagian dagingnya aja. Selanjutnya, kita rendam dengan air panas yang mendidih sebanyak 200 ml. Ini kita biarkan dulu ya teman-teman sampai mengembang dan agak lembut untuk kurmanya. Sambil menunggu kurmanya mengembang, kita siapkan pan, kita masukkan Nutrijel cincau sebanyak 1 bungkus. Selanjutnya, saya menambahkan air sebanyak 500 ml. Ini tidak perlu ditambah dengan gula ya teman-teman. Nah, setelah itu kita aduk rata sampai semuanya tercampur. Setelah rata, baru kita masak menggunakan api sedang. Ini terus diaduk ya teman-teman, kita masak sampai benar mendidih. Setelah beberapa saat dimasak, Nutrijel cincaunya ini udah mendidih ya airnya. Nah, kita aduk terus supaya tidak meluap. Setelah itu api kompornya boleh dimatikan. Ini terus diaduk kembali sampai uap panasnya hilang. Setelah itu kita tuangkan ke dalam wadah yang bersih serta kering. Dan untuk Nutrijel cincau ini biarkan dulu di suhu ruang sampai dia set dan mengeras. Setelah didiamkan di suhu ruang selama 1 jam lebih, untuk cincau Nutrijelnya ini udah set ya teman-teman dan sudah mengeras. Selanjutnya dipotong dengan pisau, ini dipotong sesuai selera ya. Kalau saya potong berbentuk dadu ya teman-teman. Setelah dipotong-potong, kemudian saya masukkan ke dalam cetakan puding. Dan untuk cetakan pudingnya, ini sudah saya basahi dengan sedikit air ya teman-teman, supaya mudah mengeluarkan pudingnya nanti. Setelah diisi semua, sisihkan. Selanjutnya kita siapkan chopper, kemudian kurma yang udah kita biarkan tadi, ini udah dingin ya dan udah mengembang juga. Kita haluskan menggunakan chopper ya teman-teman, dihaluskan sampai semuanya tercampur rata. Setelah beberapa saat di blend, ini udah halus dan tercampur rata, boleh matikan choppernya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, hasil dari chopperannya ini sangat halus dan mulus. Dan ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, siapkan pan. Di dalam pan kita masukkan agar-agar plain sebanyak 2 bungkus. Selanjutnya, saya menambahkan gula pasir sebanyak 150 gram atau sekitar 8 sendok makan. Kalau tidak suka manis, boleh gula pasirnya dikurangi ya teman-teman. Nah, kurma yang sudah kita blend tadi, kemudian kita saring ya teman-teman. Kita ambil bagian yang halusnya aja, supaya ampasnya tidak ikutan masuk. Karena terlalu kental, kurmanya ini jadi agak susah ya untuk menyaringnya. Boleh tambahkan susu cair ya teman-teman supaya mudah mengeluarkan sari-sari dari kurmanya ini. Selanjutnya, saya masukkan susu cair sebanyak 1.300 ml. Ini termasuk dengan susu cair yang kita gunakan untuk melarutkan dari kurmanya tadi ya teman-teman. Kemudian diaduk rata sampai semuanya tercampur. Kalau udah rata, boleh kita masukkan tepung maizena sebanyak 1 sendok makan dan udah dilarutkan dengan air juga. Kemudian diaduk rata kembali sampai semuanya tercampur. Setelah itu, kita masak menggunakan api sedang ya teman-teman, sambil terus diaduk supaya tidak gosong bagian bawahnya. Ini kita masak sampai mendidih. Dan kalau sudah mendidih, api kompornya kita matikan terlebih dahulu ya. Kita aduk terus sampai uap panasnya hilang. Dan untuk pudingnya ini, saya aduk sampai hangat ya teman-teman, sampai uap panasnya benar-benar hilang. Baru boleh kita tuangkan ke dalam cetakan. Selanjutnya, saya tuangkan puding susu kurma ke dalam cetakan yang udah ada cincaunya tadi. Ini tipsnya ya, supaya cincaunya merata dan cantik tampilannya. Ini kita tuangkan puding susu kurmanya ini dalam keadaan hangat ya, benar-benar uap panasnya sudah hilang. Baru boleh kita tuangkan ke dalam cetakan. Nah, supaya merata dan
pudingnya ini cantik. Ini saya aduk ya dengan sumpit, ini saya tekan-tekan bagian cincau-cincaunya supaya tidak mengapung bagian atasnya aja. Dan setelah itu akan saya diamkan di suhu ruang sampai set. Setelah didiamkan di suhu ruang selama 3 jam dan sudah saya diamkan juga selama 1 jam di kulkas, ini udah set dan mengeras banget ya. Selanjutnya akan saya keluarkan puding dari cetakan. Karena sebelumnya cetakan sudah saya basahi dengan air, jadi mudah banget ngeluarinnya. Cukup tekan sedikit aja. Ini tampilannya cantik banget ya teman-teman, glowing dan mulus. Bisa terlihat ya cincaunya merata dan tidak mengendap bagian bawahnya aja. Kita potong-potong dengan pisau dan siap disajikan bersama keluarga untuk berbuka puasa. Untuk rasanya ini enak banget, manisnya pas, susunya juga berasa, kurmanya juga berasa banget dan ini aromanya wangi banget. Dimakan selagi dingin pokoknya enak dan mantep banget. Resepnya wajib kalian coba ya. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga videonya bermanfaat. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.